Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia. Oke, kita akan ngomongin tentang bagaimana caranya memenangkan persaingan untuk mendapatkan wanita yang berkualitas untuk dijadikan calon istri. Dan misalnya nih, Anda punya sahabat atau punya teman atau siapapun, ternyata dia juga sama-sama suka sama wanita, ya, sama seorang akhwat, sama seorang perempuan yang ini berkualitas, ya, misalnya dia itu cantik, tampan, cantik, kaya, ya, orang tuanya juga keren, pokoknya nasabnya keren, pokoknya perfect deh gitu. Nah, gimana caranya Anda berkompetisi secara sehat dong, jangan pakai dukun dong, ya enggak? Ya, caranya adalah yang harus kita siapin pertama kali adalah kita harus jadi cowok yang menunjukkan kepribadian yang baik. Cowok yang kepribadian yang baik itu disukai oleh wanita. Misalnya dia bertanggung jawab, ya enggak? Misalnya ada 3 cowok, tapi yang satu nih dia nggak tanggung jawab. Ketika disuruh untuk datang ke rumah orang tuanya dia itu nggak bisa. Akhirnya yang alasan-alasan kayak gitu biasanya dicoret. Tapi kalau dia tegar, dia siap, dia mencoba untuk datang dengan niat yang baik, ya, dia berani mengutarakan keinginan menikahimu pada orang tuamu, berarti itu cowok yang gentle. Nah, jadikanlah Anda laki-laki yang seperti itu, yang Anda punya kepribadian, Anda punya karakter yang bagus. Terus apa lagi sih supaya Anda memenangkan persaingan? Suara, intonasi, dan gestur. Artinya apa? Kemampuan Anda berkomunikasi ini jauh lebih penting. Kalau misalnya sama-sama sudah bekerja, sama-sama tampan, Anda juga sama-sama tampan sama dia, apa yang membedakan? Ramahnya Anda. Makanya kalau Anda nanti mau datang sama calon mertua Anda, lihat dulu, tanya dulu sama calon istrimu. Sebenarnya bapak kamu senangnya apa sih? Nah, belilah, ya, makanan-makanan yang memang disukai. Jangan sampai beli sesuatu yang nggak disukai. Misalnya orang tuanya nggak suka asin karena sedang darah tinggi, kita kasih asin, nyakitin hati dong, kayak gitu nggak. Makanya harus dicek dulu. Bapak kamu kayak gimana sih, karakternya seperti apa, biasanya disentuhnya seperti apa. Cari dulu identitasnya, cari dulu. Maka ketika kita ngomong nyambung, klop. Memang seperti itu. Negotiation skill yang paling penting adalah Anda harus tahu siapa yang Anda ajak komunikasi, Anda ajak negosiasi. Kalau Anda sudah kuasai itu, maka Anda akan menang di pertarungan manapun. Apalagi yang ketiga yang harus Anda siapkan adalah Anda harus berani menentukan tangga. Kebanyakan laki-laki yang dia misalnya lebih bagus, lebih apa, tapi dia ketika ditanya, jadi kapan kamu menikahi? Saya juga masih bingung Pak, ya, gimana Bapak? Itu berarti nggak tegas. Harusnya Anda bahkan bisa bilang kayak gitu. Kalau bisa saya ingin menyegerakan menikah. Saya ingin menikah secepatnya Pak, agar saya bisa menundukkan pandangan, agar saya bisa memberikan cinta saya pada yang halal, yaitu anak dari Bapak. Kalau kita bisa menunjukkan niat yang baik, kemandirian kita, kesungguhan kita, dan Anda punya prinsip. Prinsip ini yang membuat Anda bisa dapetin jodoh yang terbaik, yang pas buat Anda. Ingat ya, wanita itu gampang, wanita itu peragu. Dan kalau Anda ragu, wanita lebih ragu. Tapi kalau Anda yakin, keraguan wanita bisa berubah. Percaya deh, wanita itu hanya butuh lelaki yang komitmen, lelaki yang punya prinsip, lelaki yang bisa mengajaknya ke surga. Tapi kalau Anda pelin-pelan, maka wanita pun akan bingung untuk bisa menerima Anda atau enggak. Tegas saja. Saya dulu pernah seperti itu. Saya bilang sama calon istri saya, mau nikah sama saya atau enggak? Enggak mau nikah sama saya enggak apa-apa, masih ada ribuan orang yang mencintai saya. Ya enggak? Harus berani kayak gitu. Kalau Anda malah mendeketin, iya, gimana aku tuh ingin dengan kamu, apa yang kamu inginkan, maka itu bukan cowok namanya. Lelaki yang gentle itu yang Anda tegak, karena Anda seorang imam, Anda bilang, saya ingin nikah sama kamu, kalau kamu suka sama saya, enggak apa-apa, alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Datangi orang tuanya, Pak, saya ingin menikahi anak Bapak. Kalau Bapak restui, alhamdulillah. Apa kerjaan kamu? Nah, alhamdulillah kerjaan saya ini Pak, ini. Tapi insya Allah proyeksi ke depan saya bisa seperti ini. Ya. Jangan takut. Tapi aku kerjaannya masih gini. Jangan takut. Bicarakan dengan jujur. Karena kejujuran itu bisa menerapkan. Daripada Anda berbohong, nggak punya mobil tapi ngomongnya punya mobil. Anda nggak punya kerjaan tapi ngomongnya ngakunya punya kerjaan. Itu yang nanti akan jadi bumerang untuk kehidupan kamu. So, be high quality man, you are gentle. Jadikanlah dirimu orang yang terbaik, dapatkan yang terbaik, karena kamu layak mendapat yang terbaik. Saya Setiap Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.